Yang suka bekerja sama dengan company pasti diganggu sama penjahat-penjahat. Pemberontak-pemberontak yang senang kalau negeri ini terus kacau. Jadi kita mesti terus patroli supaya negeri ini tenang dan rakyat senang. Ya, benar. Yang senang company, bukan rakyat. Dan begundal-begundalnya semacam kamu. Memang rakus, tapi rakyat tetap saja menderita. Angkut semua. Jangan ambil barangmu. Ayah! Ayah! Harta rakyat harus kembali kepada rakyat. Jangan coba-coba melarikan diri. Awas. Tangkap yang masih hidup. Sia-sia. Tidak, Gembong. Aku berhasil menyelamatkan sebagian. Tapi itu tidak sebanding dengan nyawa 3 orang teman kita. Karta? Ya, Gembong. Kemana kamu siang tadi? Aku menyuruhmu membuat keonaran di Kampung Kulon. Kenapa kamu tidak lakukan? Kenapa? Ke tempat pelacuran ya? Sabar, Gembong. Diam kau. Apa kalian tidak mengerti? Aku menyuruh kalian membuat keonaran di Kampung Kulon. Supaya company berpatroli ke sana. Kita aman bergerak di sini. Goblok. Sudah, Gembong. Yang sudah terjadi ya sudah. Jangan sampai kerukunan kita terganggu. Teman kita yang 3 orang jadi korban. Kasihan kan mereka?
Lebih baik kau bantu company. Kau bisa bebas dan boleh jadi terima hadiah dari Tuan Kapiten. Ya. Company cuma mau tangkap itu bajingan Gembong Wulung. Kamu orang cuma ikut-ikut saja, bukan? Ayo bicara. Monyet bunuh. Well, kalau kamu tidak mau bilang di mana tempat sembunyi itu bajingan, besok kamu akan dihukum picis. Ambil juga. Itu baru sebagian dari hukum picis. Dan barangkali ini juga bisa bikin kamu ngomong. Apakah harus dengan cara begitu, Kapten? Itu belum seberapa, Letnan. Dibandingkan dengan mereka punya kejahatan. Kamu baru di sini. Cuma tahu tentang pribumi dari buku-buku profesor yang belum pernah ketemu dengan penjahat-penjahat, tukang bunuh, rampok. Nanti kamu bisa lebih kejam dari ini. Ampun Tuan, saya mau bicara. Kasihan. Kenapa dari tadi tidak kamu mau bicara? Kamu lihat, Letnan? Di lapangan lain dengan dalam buku. Jangan bergerak. Yuk. Saya pikir tidak ada gunanya kita cari. Kita lapor saja, dia sudah tenggelam di sungai. Yuk. Masih hidup.
Aduh. Orang cuma mengobati kok. Ditempeleng. Kamu berani-berani menggerayangi dada saya. Orang lukanya di dada masa dengkul yang digerayangi. Dengkul juga tidak boleh. Tapi aku berterima kasih atas pertolonganmu. Aku mau minum. Tolong ambilkan air. Dengkul juga tidak boleh. Nih. Siapa namamu? Dayun. Kalau kau kepingin hidup, jaga mulutmu. Tidak seorang pun boleh tahu aku berada di sini. Jelas, semua orang ingin umur panjang. Apalagi macam saya, yang masih berjaka ting-ting. Siapa lagi yang tinggal di sini? Tidak ada. Saya anak Sematawayang. Dan sekarang yatim piatu. Tapi punya kebun, punya sawah, punya kerbau. Ayah tuh Kang. Mangga. Ayah naon Kang? Kayak pangumuman. Ling, berarti Ada apa sih Kang? kayak pangumuman. Oh, pengumuman. Pengumuman naon? Tapi nyaho. Apa nama tuh Kang? Nggak bisa baca. Ada apa ya? Saya tidak bisa baca. Saya juga tidak bisa baca. Isi Akang mah. Coba dengar. Ini pengumuman kasih tahu untuk masyarakat. Barang siapa bisa menangkap hidup atau mati itu orang jahat bernama Gembong Wulung, maka pemerintah akan kasih hadiah sebesar 1000 golden. Cukup untuk kawin dengan 2 perawan lagi. Dan hidup bersenang-senang selama 2 tahun. Bukan begitu, Den? Masa mesti menunggu hadiah dari company untuk bisa kawin lagi? Memangnya Aden orang miskin? Jangan sampai halus ya. Untuk Iya, mengawini kamu dan 1-2 orang perawan lagi. Hasil kebun dan sawah peninggalan orang tuaku. Lebih dari cukup. Ah, Aden, Selain duit, menangkap Gembong Wulung yang paling jago. Iya, macam kita ini bisa ngadiri kawin di babat golok Gembong Wulung. Buat Den Legawa, permainan golok kecil. Mimis gede, ibarat kata, bisa ditangkap. Yang penting sekarang, kita mencari kabar di mana Gembong Wulung bersembunyi. Sebarkan mata-mata. Kalau perlu, kita bayar. Iya, juga tempatnya saja kita belum tahu. Sudah ribut-ribut soal hadiahnya. Company memang pintar. Kalau sudah kewalahan mencari sendiri, tinggal pasang pengumuman dengan hadiah yang besar. Yuk.
Holden membuat anak-anak yang baru bisa main pedang 1 jurus, 2 jurus turun Mau gunung. pesan apa, Den? Teh manis saja. Iya. Cep, sudah nenen belum? Mainnya jangan jauh-jauh, nanti digonol wewe. Ayo, kamu nenen dulu. Ajar, berani main sibuk. Cabut kalau kau laki-laki. Hah? Maafkan kawan saya tadi. Juga maafkan saya karena meremehkan ilmu saudara. Oh, tidak apa-apa. Sepertinya saya mengenal permainan golok saudara. Karena hal ini mengingatkan saya akan kakak saya, Suganda. Saudara dari perguruan Giriraya? Bukan. Tapi guru dari Padepokan Giriraya ada yang saya kenal. Bagaimana? Saudara tertarik juga sama sayembara company itu? Jangan munafik. 1000 Holden itu bukan sedikit. Atau saudara merasa gentar mendengar nama Gembong Wulung yang telah memperak-perandakan polisi Belanda? Saya tidak pernah takut pada siapapun selain kepada Tuhan. Hanya saya tidak suka menjual bangsa sendiri pada penjajah. Omongan saudara berbahaya. Bisa-bisa dicap pemberontak. Memberontak pada kezaliman bukan dosa. Kompeni itu penjajah. Merampas kekayaan negara. Menindas rakyat jelata. Kalau tidak sanggup mengusirnya, juga tidak perlu membantunya. Semua itu tidak penting sama sekali buat saya. Yang penting bagi saya, bagaimana saya bisa hidup senang dan bisa berbuat apa yang saya suka. Jangan bikin fitnah. Sudah lama tidak ada lagi pemberontak. Yang ada cuma rampok-rampok, maling-maling, tukang begal, yang kejam dan jahat. Bikin kacau di mana-mana, seperti Gembong Wulung. Saya dengar sendiri dari mulutnya, Tuan. Dia bilang, company itu penjajah, tukang rampok rakyat. Sepertinya dia sedang membuat rencana pemberontakan. Saya tidak mau persoalan Gembong Wulung terpecah. Dia sudah bikin malu company di mana-mana. Maaf, Kapten. Maksud Tuan Legawa, dia mau bantu company untuk mengumpulkan pendekar-pendekar buat melawan Aradia dan menangkap Gembong Wulung. Ya, tapi hadiah untuk menangkap Gembong Wulung tetap 1000 Holden. Ada dia? Kita belum punya bukti buat bikin hadiah. Saya bermaksud mau mengajak Kakang Suganda. Ya. Kemana itu Tuan Pendekar yang berjasa menangkap pemberontak Aryo Damar? Tuan Legawa ini adalah adik sekandung dari Tuan Suganda, yang setelah menangkap Aryo Damar menghilang. Kakak saya ini mengucilkan diri, tapi saya tahu tempatnya. Bagus. Kalau Tuan Legawa bisa mengajak Suganda membantu company lagi. Tentu. Company bikin sayembara untuk menangkap kamu, Gembong. Ya. Di mana kamu lihat? Di desa Karangtunggal.
Apa tidak lebih baik kau menyingkir dari sini? Maksudku, untuk sementara. Tidak mudah menangkap Gembong Wulung. Apa kau juga ingin aku pergi dari sini? Tidak, Gembong. Sumpah mati. Aku ingin hidup kau selalu di sampingku. Maksudku, di rumahku. Bagaimana hasil? Iya, Tidak salah lagi. Pasti dia. kami dengar namanya disebut pemuda sedeng itu. Mari, temuin Denegala supaya kalian dikasih hadiah. Mari. Ayo. Ampun, Gembong. Gini. Ampun. Iya. Gembong! Tika! Bagaimana? Baik-baik saja. Syukurlah. Ini sisa malam itu saya bawa. Iya. Dayun, ini Tika sahabat baikku. Cantik juga ya. Hmm? Tinggal di sini saja bersama kami. Aku masih sanggup kasih makan kok. Gampang. Itu bisa diatur. Di desa ini dia punya bibi yang bisa ditumpangi. Yang penting, kamu jualkan perhiasan-perhiasan ini untuk biaya hidup kita. Banyak sekali. Dapat dari mana? Sudahlah. Yang penting cara menjualnya sedikit-sedikit, supaya tidak mencurigakan. Pokoknya, uang belanja kita tidak putus. Dan aku bisa beli baju baru. Gembong, tinggalkan desa ini. Kamu dalam bahaya. Pembela keadilan. Waspada itu perlu. Tapi prasangka buruk itu tidak bagus. Aku cinta padamu. Jebakan atau... Diam kamu. Tidak disangka begitu mudah mendapatkan 1000 Holland. Hanya kasihan untuk dibunuh atau dilukai. Kau terlalu cantik. Kurang ajar. Bereskan dia.
Jangan harap untuk mendapatkan hadiah dari hasil keringat orang lain. Kau ingin mendapatkan 1000 gulden juga dari company. Tak pernah aku mencari rezeki di atas penderitaan orang lain. Jangan mengharapkan aku berterima kasih atas pertolonganmu. Aku juga tidak mencari terima kasih. Hanya saja yang menyerangmu adalah antek-antek company. Antek penjajah. Aku musuh kaum penjajah. Jangan mendekat. Aku hanya mau mengambil pisau-pisauku. Demi Tuhan, aku tidak bermaksud jahat kepadamu. Aku Aradea, dari Gunung Gajah. Aku ditugaskan guruku untuk mengumpulkan pendekar-pendekar guna melawan company. Kau keliru kalau mengira aku mau. Sebenarnya aku adalah buronan. Kau kan tidak tahu kenapa aku dikejar-kejar company. Kau musuh company yang paling sering membuat onar dengan melakukan perampokan-perampokan. Julukanmu Gembong Gulung. Nama aslimu Ratih. Ayahmu Aryo Damar, yang juga kakak seperguruan dari guruku, sekarang ditawan company karena dituduh merencanakan pemberontakan. Beliau dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Dayun! 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 Kenapa, Yun? Jangan mendekat. Aku tidak mau percaya begitu saja dengan segala omonganmu. 1000 gulden bisa membuat siapa saja berbuat keji. Buat orang lain mungkin. Aku tidak. Rupanya pengalaman ayahmu membuat kamu selalu curiga. Hanya golok yang tidak pernah berkhianat. Ratih. Kenapa, Yun? Kurang ajar. Orang mau ditangkap. Saya mau teriak, dibekap. Itu siapa? Saya Langlang Jagat yang kebetulan lewat. Jangan bercanda. Tadi saya lihat kamu ikut-ikutan berantem kan? Kenalkan saya, Gembong Gulung. Dayun. Pacarnya Gembong Gulung. Beruntung sekali. Ngaco kamu.
Baiklah, Rati. Aku pamit. Aku mengharapkan kau bisa bertambah maju. Dari hanya berjuang untuk dendam keluarga, bisa menjadi perjuangan untuk seluruh bangsa. Yuk, kita ambil pakaianku. Ayo. Gagah ya? Iya. Cinta? Kalau aku cinta dia, kenapa? Ya, saya patah hati. Kalau patah hati, terus benci sama saya. Tidak. Kok tidak? Soalnya, membenci orang yang cantik, hukumnya dosa. Dayan, Dayan. Kang, aku legawa, Kang. Ini kakakmu yang baru. Dan ini adikku yang bungsu. Kau tidak pernah bisa maju dalam ilmu bela diri kalau sifat mata keranjangmu tidak pernah berubah. Kau masih suka terpesona. Tidak waspada. Saya mau minta tolong, Kang. Ambilkan air minum. Kau mau ikut sayembara untuk menangkap Gembong Wulung dengan hadiah Serbu Golden? Kok Kakang tahu? Adikku, kalau mendengar soal uang sampai ke ujung langit pun akan dikejarnya. Sebenarnya, aku malu pada diriku sendiri. Dan tak ingin mengulangi kesalahan lama ketika aku mengkhianati sahabatku menangkap Aryo Damar. Tetapi betapapun Kakang menyesal, semua orang telah tahu menganggap Kakang sahabat company. Sekali lancung, keujian seumur hidup orang takkan percaya. Kepalang basah, Kang. Aku sudah tua, kepingin tobat. Daripada kau menjual bangsamu sendiri ke company itu, lebih baik kau menjual peninggalan ayah untuk bersenang-senang. Baiklah, kalau Kakang tega. Daripada saya malu sama Kapten Van Scholten, lebih baik saya mati di tangan Gembong Wulung dan Aradea. Setan! Kenapa kau berurusan dengan Kapten licik itu? Maafkan saya, Kang. Permisi. Dia satu-satunya adik laki-lakiku. Ayah, ibu dan kakak-kakaknya sangat memanjakannya. Saya disuruh Kapten mengantarkan ini. Mari, mari. Kebetulan sekali. Silakan Tuan. Ya, ya. Tati, kau ini Iya, Ayah. Raten mau membebaskan Ayah. untuk apa, Tati?
Aku di luar atau di dalam tahanan ini sama saja. Aku sudah tidak berguna lagi. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelah kakiku telah dilumpuhkan oleh company. Bertahun-tahun aku menuntut ilmu hanya untuk tujuan yang satu ini, membebaskan ayah. Ayah. Cepat pergi, cepat. Selamat datang Gembong Wulung. Akhirnya kau menyerah juga. Selamat siang. Ya. Untuk siapa? Untuk tahanan wanita, Wisnu. Dia siapa? Terima kasih. Selamat siang, Mama. Silakan. Jangan takut. Tidak ada racun. Tuhan berkesempatan untuk membunuh saya. Tapi Tuhan malah mau menolong saya. Kenapa? Saya ditugaskan Hendrokan di sini untuk bekerja, untuk mengamankan, bukan untuk membunuh. Tapi bangsa Tuhan telah menjajah bangsa saya. Tapi saya ingin berteman dengan Nona. Teman? Ya. Apa itu mungkin? Mustahil. Tapi saya sangat berterima kasih kepada Tuhan.
William. William, saya berhutang budi. Tuhan lain daripada yang lain. Terima kasih. Beri sesuatu untuk tanda mata. Biar dekat di hati. Pergi. Perhatian. Diumumkan kepada semua penduduk bahwa pada hari Ahad Kliwon besok, penjahat besar Gembong Wulung akan dihukum gantung di lapangan Karanganyar. Jam 10 pagi. Diserukan kepada semua penduduk untuk datang menyaksikan beramai-ramai. Ayo, bubar. Ayo pulang, Pak. Pesan juga. Bisa tertangkap juga Gembong Wulung. Siapa beruntung dapat hadiah. Ya namanya manusia, kan bisa apes juga, ya kan? Buat saya cari hadiah dengan menangkap Gembong Wulung untuk company, sama juga jual bangsa. Aman rasanya kita sekarang. Kenapa? Karena Gembong Wulung ditangkap dan mau dihukum gantung oleh company. Memangnya Bang pernah diganggu? Kalau saya tidak pernah. Cuma kabarnya dia rampok. Memang dia tukang rampok. Tapi yang dia rampok orang-orang kaya yang bekerjasama dengan company untuk memeras rakyat, dan uangnya dibagi-bagikan kepada orang miskin. Tetangga saya juga pernah dikasih waktu anaknya sakit. Orangnya cantik, dan mudah-mudahan Tuhan menyelamatkannya. Syuk. Dong, tidak tahu sopan santun. Kenapa Gembong Wulung dihukum gantung? Padahal dia belum diadili. Bandit itu di luar hukum, Letnan. Tidak bisa. Pengadilan yang berhak menentukan dia dihukum gantung atau dipenjara. Sejak kapan kamu berani beri perintah kepada saya, Letnan Van Hoendorf? Saya kira bangsa kita datang ke negeri ini membawa-bawa prinsip-prinsip peradaban, Kapten. Diam! Sekali lagi kamu bicara, saya tembak kamu. Mengerti? Saya mengerti. Dia itu buronan company. Yang saya tidak mengerti, mengapa semua orang yang saya cintai itu mesti mati. Dan kamu temannya, mengapa tidak membantu? Dia melarang aku ikut. Dia ingin melakukan sendiri pekerjaan yang berbahaya itu. Seandainya aku seperti Aradea, mana mungkin aku jadi laki-laki yang sejati. Tubuh tipis begini, kerempeng tidak berotot. Gayun. Untuk menjadi laki-laki sejati tidak dinilai dari otot, tapi bagaimana menggunakan otak, semangat, dan keberanian. Menangis tidak akan bisa menolongnya.
lakukan? Bisa tidak kalian mendapatkan seekor kuda tunggang? Bisa. Atas nama hukum dan atas nama ratu, maka pelaksanaan hukuman gantung terhadap pengaco perampok yang bernama Gembong Wulung akan dilaksanakan sekarang juga. Hal ini akan menjadi pelajaran bagi yang lain yang mencoba-coba membuat kekacauan melawan company. Betul, Komandan. Ya, mereka tahu. Tangkap dia. Hidup atau mati. Siapa kau? Kau bertindak terlalu gegabah. Sama sekali tidak memakai perhitungan. Omonganmu tempo hari mendorongku untuk harus segera membebaskan ayah. Karena kalau ayah di luar, banyak yang akan membantu kita. Ya, tapi tidak bisa seorang diri. Company juga pintar dengan segala macam jebakan dan siasat. Kurang ajar. Sudah mau mampus masih bisa lolos. Ternyata anak buah yang kita sangka sudah habis. Masih banyak. Komandan, lebih baik kita pulang saja ke markas, Komandan. Dalam keadaan capek begini, kalau tiba-tiba diserang anak buah Gembong Wulung dari belakang, kita bisa konyol, Komandan. Pulang tanpa hasil. Kita semua bisa dihukum sama kapten. Betul, Komandan. Ya. Rokok dulu. Kemarin kita Makasih ya. Ayo, jalan lagi. Siap, Komandan. Kami merampok orang-orang kaya serta andek-andek company. Hanya sekedar untuk mengacaukan suasana. Sambil memberi peringatan kepada orang-orang agar tidak seenaknya bekerja sama dengan penjajah. Hasil rampokan kami berikan kepada orang miskin. Setiap tujuan baik hendaklah dibiayai dengan uang yang halal. Jangan dicampur aduk. Kejahatan tetap kejahatan, walaupun untuk tujuan baik.
Saya tidak pernah berpikir sampai ke sana. Saya hanya ingin membebaskan ayah. Itu hanya bagian kecil dari rangkaian perjuangan untuk membebaskan negeri ini dari penjajah. Ampun, Gembong, sakit. Siapa suruh kamu mengintip? Hah? Apa kamu mau menjadi mata-mata? Kalau memata-matai orang pacaran, boleh kan? Apa kamu bilang? Siapa yang pacaran? Gembong, sudah. Nanti kuping saya putus nih. Kamu sih. Janjinya ketemu di Kedung. Saya tunggu sampai sore. Tidak muncul juga. Kan saya malu sama kuda. Yang punya kuda. Pelatih, kau bisa bebas adalah karena jasa Dayun dan Tika. Di Kedung sudah tidak aman bagiku. Jadi terpaksa hanya Tika mengantarkan kuda. Maafkan aku, Dayun. Aku yang bersalah. Sebenarnya kakak saya ini dulu pernah berjasa sama company. Saya tahu. Tapi dulu cuma sebagai pelapor. Sekarang lain. Diperlukan yang pandai berkelahi. Kamu bisa berkelahi? Kakak saya ini jawara. Punya ilmu kebal dan sakti. Tuan mau coba? Maaf, Kang. Ini sihir. Sudah, Kang. Sudah. Mereka sudah percaya. Baik. Kamu orang berdua kerjasama company. Dengan gaji 100 holden 1 bulan. Dengan tugas pertama, tangkap Gembong Wulung. Sama dia punya kawan. Ini sebagai poskor. Itu dia. Siapa tahu ada ikan duyung kesasar. Yuk. Kok tidak ada ikannya ya? Di rumah aku bengong, di sini malah aku jadi manyun. Hah, kenapa ya? Mana Gembong Wulung? Saya tidak tahu. Mana dia? Hah? Jangan pegang ketek Ayo. saya. Ayo. Ketek saya lebih susah. Ayo. Ayo. Apa keberatanmu memberitahukan persembunyian Gembong Wulung dan temannya Aradea? Apa mereka saudaramu? Apa kamu tidak tahu?
Gembong Wulung itu perampok. Aradia itu pemberontak yang membuat orang-orang menjadi susah. Jawab. Ayo jawab. Buat apa engkau menanggung semua ini untuk melindungi mereka? Padahal mereka sedang bersenang-senang. Entah di mana. Hei, kalau kamu mau memberitahu, pasti mendapat hadiah dari company. Setan, anak tak tahu diuntung. Kalau kamu tidak senang menerima hadiah dari company dan lebih sayang kepada perampok dan pemberontak, tentu kau lebih senang menerima ini. Tadi nggak dapat apa-apa. Habis tidak ada yang jantan. Perasaanku tidak enak. Aku mau melihat Dayun. Dayun! Dayun! Dayun!
Kang, mestinya Gembong Wulung yang Kakang lumpuhkan, bukan pemuda ini. Kau pun sudah mampus. Kau tahu siapa anak muda ini? Dia adalah murid tunggal dari Padepokan Gunung Gajah. Gurunya bernama Sadewa, setingkat dengan kehebatan Aryo Damar. Maaf Kang, saya kurang memahaminya. Ayo. Ketemu lagi. Yayun, Kok bisa ketangkap juga ya? Tidak masuk akal. Bapak, tentu Bapak Aryo Damar bukan? Iya. Kamu siapa? Dan kenapa ditangkap? Saya Aradea, murid yang Sadewa dari Gunung Gajah. Saya kalah dan tertangkap oleh orang-orang yang akan menangkap Gembong Wulung. Kamu masih mentah kalau begitu. Kenapa buru-buru turun gunung? Tipu muslihat apa yang company pakai untuk menaklukkan kamu? Company masih bisa berterima kasih kepada tuan-tuan. Meskipun yang ditangkap cuma Kroco. Sedang yang penting, Gembong Wulung lolos. Siapa bilang anak muda itu Kroco? Ilmu pedangnya sudah sangat tinggi. Dia lebih berbahaya dari Aryo Damar dan Gembong Wulung, karena gurunya adalah pemimpin pemberontakan di daerah Dukuh Mingkrik. Siapa tahu dia akan mengobarkan juga pemberontakan di sini. Ya, saya pernah tugas di sana. Pemberontak memang masih ada. Pimpinannya, Sadewo. Ya, betul. Dan anak muda yang kita tangkap itu adalah murid utamanya. Dia cukup berbahaya buat company. Itu Aji Pindahraga. Kamu harus tahu pasti pada tubuh mana berada kelemahan manusiawinya. Pada dirinya atau pada sosok pendampingnya yang selalu ikut setiap dia akan bertarung. Kalau pada dirinya berada di bawah ulu hati. Sedang untuk sosok pendampingnya ada pada tengkuk. Itu artinya kamu harus berdua untuk menghadapinya. Ilmu kebalnya juga lain. Saya sudah menggunakan ilmu pelebur wajah, tapi tidak mempan. Ilmu hitam itu berasal dari Pananjung. Kau harus cari Ponggol Aur Gading Berwas 7 atau Tanduk Menjangan Wulung. Ratih tahu tempatnya. Itu adalah pantangan buat ilmu kebalnya. Tapi kan semua ini tidak ada gunanya. Hah, kalian terkurung di sini. Mau berbuat apa? Ya, benar. Kau harus keluar dari sini dengan cara apapun juga. Aku sudah tidak mungkin tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya ikut. Ya, kita akan coba. Beri.
Langsung saja kamu dan Ratih mencari tanduk menjangan wulung. Saya juga pamit, Eyang. Jadi ikut-ikutan. Memang, semua harus ikut. Hanya perjuangan yang didukung oleh seluruh rakyat yang bisa menang. Apa Kembung tahu kita sudah lolos? Pasti. Company tentu telah menyebarkan pengumuman dengan segala sayembara berhadiahnya. Tapi apa mungkin Kembung mencari kita kemari? Mudah-mudahan. Istirahat dulu ya. Ayo, terus. Kenapa? Kenapa, Dayan? Kenapa? Saya juga lapar. Dayan. Hei! Pak. Mangga, Den. Tempatku ya. Saya pulang dulu ya. Mau lihat rumah. Sekalian mau lihat kerbau. Takut kerbaunya cari laki-laki lain. Jantan maksudnya. Iya. Hati-hati Dayun, nanti kami ke sana. Iya. Salam buat kerbaumu. Iya. Luka-luka Tika sudah sembuh. Sudah. Masih jauh. Itu di sana.
dia. Sebaiknya kau yang menggunakannya. Kapan Kakang melamar saya? Sabar, Neng. Kalau urusan Kakang semua udah beres, Kakang akan datang melamar. Bagi rokoknya, Den. Nih, bagi-bagi sama kawan-kawan. Iya, terima kasih. Neng, makan sama Akang, Neng. Pegang aja. Nggak mau. Mau. Kita nenek. Genit. Ada apa? Aradia dan Tuan William sedang berantem, Den. Apa benar kamu tidak salah lihat? Tidak, Den. Kang, ini kesempatan. Mereka ada di sana. Mau? Neng, jalan dulu ya. Iya, Kang. Aku berhutang nyawa padanya. Maaf, Nona. Perkelahian ini bukan antara Hwanda dan Inanda. Ini persoalan harga diri kami sebagai laki-laki. Bagi saya tak ada bedanya. Anda sebagai pribadi atau Anda sebagai serdadu company. Karena nyatanya bangsa Anda menjajah bangsa kami. Hebat juga nyalimuan Amda. Seharusnya kalian tahu diri. Selama Aryo Damar ayahku masih di dalam penjara, selama company masih menjajah di negeri ini, dan selama antek-anteknya seperti kalian masih merajalela, kami tidak akan berhenti berkelahi. Baiklah, siapa yang menang?
Jadam, ternyata aku telah mengetahui sekalian musuh. Gembong, Aradea, kalian hebat. Tuan William lah yang meyakinkan Van Scholten bahwa penahanan ayah tidak ada dasar hukumnya. Begitu juga tidak cukup bukti untuk mengajukan ayah ke pengadilan. Oleh karena itu ayah dibebaskan. Syukurlah. Tapi itu bukan berarti penjajah itu baik, bukan? Tentu saja tidak. Kita harus tetap berjuang sampai mereka mengangkat kaki dari negeri kita ini. Masih banyak tugas yang belum selesai. Terpaksa kita berpisah. Dengan semangat di dada, kau juga harus ikut berjuang. Walau tidak berotot kawat dan bertulang besi. Dayun. Jaga Gembong baik-baik. Selamat tinggal. Selamat jalan. Kita juga mengemban tugas untuk mengusir penjajah. Karena cita-cita kemerdekaan adalah milik seluruh bangsa.